Seiring dengan tren positif dalam penanganan karhutla di Sumsel, pada Selasa 30 November 2021, Posko Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla Sumsel tahun 2021 yang digagas BPBD Sumsel, TNI, Polri, serta BMKG ditutup lewat rapat gabungan di kantor BPBD Sumatera Selatan oleh Komandan Satgas Penanganan Karhutla Sumsel, sekaligus Komandan Korem 044 Gapo Brigjen TNI M. Naudi Nurdika, yang didampingi oleh Kalaksa BPBD Sumsel, Irian Syah. Komandan Satgas Penanganan Karhutla Sumsel sekaligus Komandan Korem 044 Gapo Brigjen TNI M. Naudi Nurdika mengatakan mengapresiasi seluruh tim karena sudah melaksanakan tugas dengan baik sehingga dapat menjalankan tugas pokok dengan optimal, mulai dari mitigasi, kedaruratan, dan lainnya. Terbukti jika hingga saat ini hotspot terus berkurang. Baik, sehingga apa yang menjadi tugas pokok kita dapat dilaksanakan dari mulai mitigasi, kemudian kedaruratan dan segala macam sudah bisa melaksanakan, dan bukti bahwa makin hari sampai dengan saat ini hotspot juga tidak menambah, tapi justru terus berkurang. Ada kendala sendiri nggak Pak di lapangan Pak sejauh ini? Kendala pasti ada ya, tapi karena kekompakan kita itu bisa kita atasi. Misalnya ketika pasukan darat atau satgas darat tidak bisa mencapai, kita tinggal kontak di udara, dengan satgas udara bisa kembali. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, Irian Syah mengatakan, untuk karhutla di tahun 2021 ini mengalami penurunan signifikan. Secara kumulatif hanya tercatat 2.629 titik, turun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 4.536 titik. Untuk daerah dengan peristiwa karhutla tertinggi di Sumatera Selatan pada tahun 2021 ini, ialah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan 388 titik, dengan puncak tertinggi sebaran pada bulan Juli 2021 yang mencapai 104 titik. Posko ini dibentuk dalam rangka untuk mengantisipasi, mencegah, mengendalikan permasalahan yang kesehatan. Di situ ada satgas darat, satgas udara, satgas gabung, penegak sosialisasi dan kesehatan masyarakat serta satgas doa. Nah, inilah gunanya untuk mempercepat permasalahan. Kita semua didukung stakeholder yang ada dari TNI, Polri, OPD terkait serta pemerintah. Ini kita harapkan seperti ini. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi serta media seperti kita ini. Ini salah satu upaya kita mengendalikan kebakaran lahan. Ya, perbandingan dengan kemarin musim berapa gimana? Jadi kalau kita lihat dari yang tahun kemarin ini cukup signifikan menurun kebakaran di tahun ini. Tapi ada kebakaran, tapi tidak ada asap di Sumatera Selatan, di Palembang khususnya. Ada api kecil kita padamkan, baik darat maupun udara. Inilah konsep kita ya. Jadi salah satu lagi ialah pemberdayaan masyarakat di desa, di masyarakat di wilayah kebakaran. Dampak. Terima kasih. Sandi Pratama, Ade Sunandar, PAL TV.